Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Tema kali ini akan saya beri judul menjadi surat kabar atau surat Kristus. Ketika orang membaca surat kabar, selesai ya sudah ditinggal dan tinggal berita saja. Sedangkan ketika orang membaca surat Kristus, mereka akan terinspirasi dan tergerak atau terdorong untuk mengikuti dan mempraktekannya. Hal inilah yang diharapkan oleh Paulus bagi semua pengikut Kristus, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa saudara setuju dengan pendapat saya bahwa kesaksian yang paling hidup, yang paling efektif dari orang Kristen terhadap orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Kristus berbicara jauh lebih keras daripada ribuan kata-kata. Jadi hidup orang Kristen yang telah diubahkan adalah senjata yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Namun sayang, kenyataannya justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang tidak tertarik atau bahkan antipati kepada kekristenan, justru karena hidup orang Kristen itu sendiri. Sebut saja misalnya Mahatma Gandhi. Di hadapan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo pernah berujar, "Seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen." Pengalaman yang menyakitkan dialami oleh Gandhi adalah ketika ia ditolak untuk masuk ke dalam gereja oleh orang-orang kulit putih dengan alasan kulitnya tidak berwarna sama dengan mereka. Hal ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf ateis, pernah menjawab pertanyaan mengapa ia sangat membenci kekristenan. Dia menjawab, "Saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka," yaitu yang dimaksudkan orang-orang Kristen, apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Jadi dengan melihat kehidupan orang-orang Kristen sendiri yang masih ragu dan khawatir, Friedrich Nietzsche, seorang filsuf ini, menjadi urung untuk menjadi orang Kristen. Ada lagi kisah tentang Anton Szandor LaVey, sang pendiri gereja setan. Pada mulanya LaVey adalah seorang yang taat beribadah, bahkan melayani dengan giat di gereja. Di dalam pengalamannya, LaVey melihat banyak pria Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Pada hari Minggu mereka ini terlihat sebagai orang-orang yang saleh di gereja, seperti malaikat. Tapi di hari-hari lain mereka berkanjang di dalam berbagai dosa dan kenistaan. Pengalaman itu mendorong LaVey untuk mendirikan gereja setan, di mana para anggotanya bebas mengumbar nafsu tanpa dibungkus kemunafikan. Dan hal ini masih banyak lagi orang-orang seperti Gandhi, Nietzsche, dan LaVey di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang masih belum mau dan menerima keselamatan di dalam Kristus, karena Kristus belum benar-benar hidup dalam hidup setiap orang-orang percaya. Mungkin mereka adalah orang tua kita, anggota keluarga kita, sahabat-sahabat, atau orang-orang yang mengenal kita, yang urung menjadi Kristen karena melihat hidup kita yang belum memancarkan Kristus dengan sebaik-baiknya. Betapa sering kita tidak mampu menampakkan diri sebagai surat pujian dari Allah, karena dalam prakteknya kita lebih banyak menebarkan benih kebencian, pikiran jahat, percabulan, perzinahan,
keserakahan, kelicikan, iri hati, hujat kesombongan, dan 1000 macam rupa keduniawian di antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, renungan kali ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi surat pujian dan surat Kristus di tengah-tengah kehidupan di akhir zaman ini. Mari kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 3 sampai dengan ayat yang ke-2. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kita akan membaca ayat ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 ini Rasul Paulus mengungkapkan suatu pujian kepada jemaat Korintus. Dari pernyataan Rasul Paulus tersebut sangat jelas bahwa jemaat di Korintus disebutnya sebagai surat pujian atau letter of recommendation. Kita tahu pengertian surat rekomendasi pada prinsipnya menunjuk suatu sikap atau dukungan atau persetujuan, endorsement, dan pujian kepada seseorang dengan tujuan agar dia dapat dikenal oleh publik secara positif. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus sebagai surat pujian yang tertulis dalam hatinya, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu pengertian surat rekomendasi bukan hanya sekedar surat kelakuan baik yang umumnya di Indonesia dapat kita peroleh dari kantor polisi untuk mengurus sesuatu yang disebut SKCK, surat keterangan kelakuan baik. Ya, sebab surat kelakuan baik dalam pengertian ini hanya menunjuk bahwa kita tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau tindakan-tindakan yang dianggap melawan hukum. Sebaliknya, dalam surat rekomendasi dalam 2 Korintus 3 ayat 2 digunakan secara sejajar dengan pengertian surat Kristus. Sehingga kehidupan Kristus dinyatakan melalui kehidupan jemaat di Korintus. Ini berarti kita dapat menjadi surat pujian manakala kita secara nyata menghadirkan dan menyatakan Kristus di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan sesama kita. Jadi makna menjadi surat Kristus ketika kita menebarkan benih-benih kasih, penghargaan, perdamaian, dan pengampunan, bukan sebaliknya. Menggunakan persekutuan dan pelayanan gerejawi justru untuk menebarkan benih-benih kebencian dan permusuhan kepada pihak-pihak yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala ketika Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai surat pujian, bahkan juga sebagai surat Kristus, tentu didasari oleh perjumpaan dan pengenalan lebih lanjut, lebih dalam kepada masing-masing pribadi dari anggota jemaat yang dilayani oleh Paulus. Padahal kita tahu bahwa jemaat Korintus pernah memiliki banyak kasus, banyak persoalan, yaitu perselisihan yang pro Apolos dan yang pro Paulus. Bahkan mereka juga hidup dalam percabulan. Orang-orang yang memegahkan karunia roh tertentu, mereka ada yang meragukan kebangkitan Kristus. Ya, tetapi bagaimana mungkin kini di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3
Rasul Paulus menyebut mereka sebagai surat pujian dan surat Kristus. Tentu pujian Rasul Paulus tersebut bukan sekedar ingin menyenangkan hati jemaat Korintus, tetapi yang kemungkinan yang kuat adalah mereka pernah berdosa dan jatuh dalam berbagai masalah. Tetapi tidak berarti jemaat Korintus juga tidak terbuka kepada pintu pertobatan. Jadi betapa sering kita memberi stigma yang tetap kepada seseorang, padahal mungkin dia telah banyak berubah, sedangkan kita sendiri yang justru masih terus bermasalah dengan hidup kita dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana Kristus telah hidup dalam diri kita, sejauh mana Kristus ada dalam hidup kita, dan hidup kita memancarkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sesama kita. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin mampu memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan manakala kita gemar menghakimi dan memberi stigma negatif kepada sesama kita. Kabar baik tentang Kristus harus dimulai dari diri kita, sehingga apakah sesama kita juga dapat membaca Injil di dalam diri kita, yaitu kualitas kehidupan dan spiritualitas iman serta kasih kita kepada Kristus. Jadi makin jelaslah bagi kita bahwa tugas pemberitaan Injil bukan sekedar kumpulan kata-kata saleh dan rohani agar orang-orang di sekitar kita mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi pemberitaan Injil secara esensial menyangkut kualitas hidup kita di hadapan Allah dan sesama, yaitu apakah hidup kita sungguh-sungguh telah menjadi surat pujian dan surat Kristus di tengah-tengah kehidupan sesama kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan kita di mana kita tinggal, bahkan di gereja kita, atau di masyarakat dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita semakin memperbesar Kristus dalam hidup kita. Tidak mudah memang, namun kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan bagian kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Mari kita menjadi surat pujian bagi Kristus dan bagi sesama kita. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menegur kami, Engkau yang menguduskan hidup kami dengan firman-Mu. Ajar kami semakin hidup di dalam Engkau, dan Engkau semakin besar dalam hidup kami, sehingga terang Kristus akan memancar dalam hidup kami. Ampuni jika selama ini kami masih kurang taat dan setia. Terus nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati keluarga kami, berkati kota dimanapun kami berada, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara. Kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Biarlah bangsa ini tetap dalam kuasa otoritas dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kuasa nama-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus.